Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sketsa nama lagi. Apa tanda? Ini sketsa nama lagi. Bikin sketsa nama lagi kata sini. Jelas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ibnatihi sayyidatina Fatimah Zahra wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila hadrati ikhwani min al-amin muslimin al-malaikati al-muqarrabin al-qarrubin ila hadrati khulafa'ir rasyidin baqiyati ashabi rasulillah wa ila hadrati al-mu'minin wa la mashana ma gharabiya mariha ina makana wa yakununa khususun syamil kulli jailani ila hadrati syekh Subhanahu wa ta'ala jannah Muhammad wa al-akhirah nahadu an kuburina min al-muslimin wa muslimat wa min al-abaina wa madina wa jannah wa masyayikhina shaylana lahum al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lajengaken pemaosan surat Yasin ngantos ayat nomor 37. Nomor halamannya temriki 124 setunggal kawan likur. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 124. Wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum muslimun. Wa ayatun utawi tondo suwijine Allah, tondo kekuasaan Allah, tondo keesaan kemahatunggalannya Allah, lahum maring ahlul kufar. Niki kados keterangan kula wingi wa ayatul lahumul ardu. Kanggo menika kita bahas ayat wa ayatul lahumul lailu. Tentunya temriki tondo kekuasaannya Allah nggih mboten damel bukti, mboten damel tiyang kufar mawon. Cuma temriki diasai tiyang kufar sebab konteksnya niki memang berkaitan kalian tiang-tiang kafir Quraisy utawi kafir Mekah yang saat itu menolak ajakan Kanjeng Nabi. Kota mereka diparingi beberapa bukti tondo kekuasaannya Allah. Yang paling jelas tentunya tanda kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita dan yang ada dalam sekitar kita yang namanya alam. Dan akan terus kami tampakkan linuriyahum, untuk kami tampakkan fi anfusihim, di dalam diri mereka, wa fil afaqi, dan dalam
luar angkasa utawi alam raya, annahul haq, bahwasanya benar-benar Allah itu benar. Dan ini akan tampak tanda-tanda terus. Insya Allah makin wonten penjelasanipun terkait kalian ayat-ayat kauniyah yang kemudian ditemukan temuan-temuan terkini, menegaskan dan menunjukkan betapa Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ternyata nopo ingkang diaturaken ten Quran niku sesuai dengan nopo ingkang dados temuan-temuan. Makin wonten keterangan sebab ayat niki 3 ayat selanjutnya niku berkaitan kalian ayat kauniyah. Kita wasemian ya. Tanda kekuasaan Gusti Allah diantaranya al-lailu utawi wengi, naslahu ngetokake ingsun minhu saking wengi an-nahara ing rina. Oh ternyata asal daripada alam raya itu malam, dan siang adalah bagian atau cabang daripada malam itu. Terus hakikatnya itu malam, sehingga makin wonten berbagai pertanyaan, lebih afdol mana, lebih utama mana antara siang atau malam. Tapi secara tekstual ayat ini menunjukkan bahwasanya tanda kekuasaannya Allah adalah waktu malam, yang mana waktu siang itu diambil dari waktu malam. Fa'idha hum mudlimun, fa'idha hum mongko ing dalem nalikanil lailun naslahun iku hum utawi tiang fariku mudlimuna utawi menungso kabeh iku mudlimuna mancing peteng kabeh. Artosipun temriki diserat yadullu ala kudratina wa wahdaniyatina anna nanzi'ul yauma minal laili fahum dakhiluna fi zulmah wa ma'nahu nadhhabu bin nahar wa naji'u bil lail wa dzalika annal asla hiya zulma wan naharu dakhilun alaiha. Artinya bahwasanya ayat niki memberikan penjelasan kepada kita, keterangan yang sangat tegas, keterangan yang sangat-sangat kuat bahwasanya di antara tanda kuasanya Allah, di antara tanda keesaannya Allah adalah mengatur adanya pergantian antara malam dan siang. Mengapa terjadi pergantian malam dan siang? Oh ternyata pergantian malam dan siang ini menunjukkan isyarat bahwasanya bumi ini tidak diam. Sebab kita rawasakan kan menang bumi ini ya. Karena kita tidak mengalami satu gonjangan-gonjangan atau tidak mengalami satu perputaran, sehingga tidak dosakan kita bingung atau mau ngeluh ya, mboten. Jadi seakan-akan bumi ini tidak bergerak, tidak berputar. Kalau wau tasik siang, tapi saat ini malam. Mungkin akan terjadi pagi, maten siang, dan akan berganti sore, malam, dan begitu seterusnya. Bahkan turunnya ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, itu Kanjeng Nabi sampai ulang betapa Allah mengasihi kita dengan segala kerahmatannya, dengan segala kasih sayangnya, sampai-sampai Allah itu mewajibkan dirinya kataba ala nafsihi rahmah, menetapkan dan mewajibkan dirinya mempunyai sifat kasih sayang. Karena ayat ini ya, kataba ala nafsihi rahmah. Siapa yang menetapkan? Gusti Allah. Jadi Gusti Allah memfardukan atau mengharuskan dirinya itu mempunyai sifat rahmah.
dan mengharamkan dirinya mempunyai sifat zulma, mempunyai sifat zalim. Wa inni haramtu ala nafsi zulma. Napa wa inni haramtu ala nafsi zulma. Faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Dalam satu sisi Allah mewajibkan dirinya mempunyai sifat rahmah dan Allah mengharamkan dirinya mempunyai sifat aniaya utawi zalim. Maka kita mengikuti akhlaknya Allah, takholaqu bi akhlaqina. Maka kita pun wajibkan diri kita mempunyai sifat rahmah dan melarang diri kita mempunyai sifat zalim. Sehingga setunggal wekdal wonten Syekh duki Irak namine Syekh Ma'ruf Al-Khurqi. Nunggu setunggal wekdal kali santri ini nyebrang sungai Daljah. Daljah niku wonten ten Irak nggih. Kados Mesir niku nggih sungai Nil lah wonten nggih. Nuwun sewu. Dan sungai niku kan biasanya wonten kapal-kapal sing apik-apik niku nggih sing sakniki sing lumayan kabeh sakniki wonten-wonten niku wonten-wonten kanca-kanca kepengin ngejawa nggih ya. Ningali tari-tari sing ketinggal perutih niku nggih. Kita mriku. Nggih ten kapal-kapal sinten Nil. Dan niku wekdal niku ditinggali wonten sing joget-joget lari-lari asri niku. Wonten-wonten tertawa-tertawa seperti itu dengan wis pokoke mereka niku nggih wonten khamar dan sebagainya termasuk ikhtilat antara laki perempuan niku. Mboten-mboten santrine Syekh Khurqi niku mengatakan, "Ya Syekh, laknat mereka ya Syekh." Niku benar-benar telah menyimpang. Benar-benar mereka telah melakukan kemungkaran, kemaksiatan yang nyata-nyata di depan. Dan kita pun bisa melihatnya. Banyak orang melihatnya. Pun jenengan laknat mawon ya Syekh. Tapi napa mboten wis diaturaken kalian Syekh Ma'ruf. Beliau mengatakan napa? Ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma kama farrahtahum fid dunya fa farrihhum fil akhir. Sampai ngoten-ngoten. Mboten ngelaran wilokno mboten. Tapi beliau mengatakan dengan doanya Allahumma ya Allah kama farrahtahum fid dunya, seperti halnya panjenengan menjadikan mereka itu bahagia karena kamu bukan bahagia ya di dunia, fa farrihhum fil akhirah. Maka kula suwun ya Allah bahagiakan mereka juga di akhirat. Artinya apa? Berilah hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga hidayahmu itu nanti akan menyebabkan mereka pun bahagia di akhirat seperti halnya panjenengan menjadikannya mereka bahagia di dunia. Sebab nopo? Gak ada sifat rahmat. Mboten sesuai langsung dimboten, tapi selalu didoakan dengan doa-doa yang baik. Dan ini monggo atas pelajaran bagi kula jenengan sedaya bahwasanya Allah yang pencipta kita, Allah yang menguasai segala sesuatu itu ternyata yang mempunyai sifat maha dari segala yang maha itu mempunyai sifat apa? Menetapkan dan memfardukan dirinya untuk mempunyai sifat rahmah. Berarti kita ngendere apa ingkang dados akhlak Gusti Allah, memfardukan diri kita untuk mempunyai sifat kasih sayang. Begitu. Akhirnya mata-mata penjelasan ngaten tahun kekuasaan napa alil malam. Terus pindah menunjukkan bumi ini mengalami perputaran sifat rahmatnya Gusti Allah. Bumi ini dihamparkan. Bumi ini dihamparkan sehingga seakan-akan bumi ini tidak dalam kondisi bergerak. Tapi sebenarnya pergerakannya luar biasa ya. Nanti kalau saya jenengan, penamatan jenengan itu boleh kan, segi putar tengah, putar bauan terkadang katus-katusnya muter bumi ngoten, putar kan cepat nih, sehingga seakan-akan bumi itu tidak berputar. Tapi kita meyakini berputar. Mengapa? Karena adanya pergantian siang dan malam atau memiliki malam dan siang. Ini nomor 9. Nomor kali. Fa in qila al-lailu afdal amin nahar, al-jawab al-lailu afdal. Halaman 126. Kalau ditanya mana yang lebih utama, siang atau malam?
Maka mriki teng kitab niki dijawab bahwasanya al-lailu afdal. Malam itu lebih utama daripada siang. Mengapa demikian? Li'annahu, karena malam itu khuliqa, diciptakan, minal jannati, dari surga. Wan naharu, lan rino, siang, minan nari, dari neraka. Li'annahu warada fil asar, karena terdapat dalam asar. Asar niku napa ingkang didhawuhaken kalian para tabi'in. Dados wonten namine hadis, wonten namine asar. Nah, asar niki ucapanipun para tabi'in utawi saged difahami niku nggih ucapane para sahabat. Yang pasti asar niku mboten hadis. Anna fil jannah nurun, bahwasanya di dalam surga dahulunya itu ada nur, ada cahaya. Wa zulma, lan gelap, petang. Wa jama'allahu zulmatal jannah fa khalaqa minhal lail. Maka Allah kumpulkan antara keduanya, antara siang, antara malam itu dikumpulkan, antara zulmatal jannah, yaitu gelapnya surga, fa khalaqa minhal lail, maka Allah ciptakan lail atau gelap itu dari surga, sehingga di surga tidak ada malam. Sungguh bijing benar malam. Jadi di surga itu selalu siang, tidak ada malam. Dan penghuni surga itu mboten nate tilem, karena selalu merasakan kenikmatan surga. Nek tilem kan mboten menikmati. Mboten mripate niku mboten sepet napa, mboten sepet mripate. Sebab napa pun diciptakan dalam kondisi yang berbeda. Seringkali tiang niku matur ngoten, kita niki ketika menjelaskan tentang hari-hari yang akan datang, niku ukurannya dunia gitu. Ukurannya dunia. Sebenarnya mboten saged diukur kalian dunia. Contoh ngeten, iki contoh mawon nggih. Wonten pertanyaan ngeten. Minjang ketika tiang niku sampun sedo, niku kan menikmati merasakan kenikmatan atau sebaliknya merasakan azab. Pertanyaannya maten-maten, yang merasakan nikmat itu roh atau jasad? Pasti sebagian dari kita mengatakan ruh, sebab jasadnya sampun hancur. Tapi dari berbagai keterangan ulama, jumhur mengatakan bahwasanya jika seseorang sudah masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, dia itu kemungkinan satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mendapatkan kenikmatan, namanya nikmatul kubur. Kemungkinan kedua mendapatkan siksa, namanya siksa kubur. Yang pasti jasad dan ruh itu akan merasakan. Matur-matur para ulama niku maringi keterangan ngeten. Semongso tiyang niku hidup di dunia, maka sebenarnya ruh dan jasad adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Ruh dan jasad itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Artinya setiap dari kita pasti terdiri atas dua, ruh kalian jasad. Dan jasad niki dikatakan dalam keterangan niku penjarane ruh ketika manusia itu hidup di dunia. Rumiyin ketika belum masuk ke dalam jasad, ruh niku bebas kemana-mana. Sehingga alamnya namanya alam ruh. Sehingga bisa mengetahui segala sesuatu di luar dari apa yang dilihat. Di luar daripada jisim sing namanya jasad niku. Nah, ketika manusia niku masuk di alam rahim, kemudian lahir ke bumi, ke dunia, maka ruh niku dilebetaken ten jasad. Jadi ruh kita niku merasakan badan, merasakan ningali kahanan-kahanan di luar angkasa niku merasakan. Sebab napa?
di penjara kalian jasad. Lah wekdal kula kalian jenengan tilem, ruhnya tempundi. Mboten tempundi-pundi kan. Sebab napa? Dicepeng kalian Gusti Allah. Dicepeng kalian Gusti Allah. Sehingga wekdal tiang niku ditakdir saged napa hidup napa bisa napa niku mantun tilem mantun ngoten terbangun dari tidurnya karena ruhnya disalahbalikan jasad itu kan Gusti Allah. Kan kita tidak menyadari kemana ruh kita kan. Kita pun tidak bisa bercerita ketika tidur apa yang kita lakukan pada saat itu. Sebab apa? Ruh ini dicepeng oleh Gusti Allah. Jasad ini tidak berfaedah kan. Ini kan? Meskipun nggih wonten ambekane, tapi jenengan jak ngomong kan masakan. Gak sadar kan? Mengapa gak sadar? Karena gak ada ruhnya. Gak ada ruh yang dipegang oleh Allah, tapi nyawa ada. Kan dicepeng oleh Gusti Allah. Ketika Allah mentakdirkan hidup, dia dibangsulakan oleh jasad, dipenjara oleh ruh. Sehingga matun tilem maturin apa dungane niku. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ba'dama amatana. Berarti kita niku sudah pernah mengalami kematian yang namanya tidur niku. Sebab besar apa-apa. Dia kan cerita lu sakit. Ya kan? Ingat sakit tak cerita, aku gini jam sakit ya kan sakit karena tidak ada kesadaran. Karena apa? Ruhnya tidak. Tapi ketika Allah tidak menaruh lagi ruh, ya sampun saja. Ingat punten, kalau ingin dikit dia alamnya di bulu, dia sebut film, menggunakan galia sengasri, ya. Mas, besok lo subuh, jam 4:30 sama datang sudah, goyang-goyang, pun ada mesti. Bukan disalahpakan, bukan disalahbalik. Bisa, saya bisa. Dalam keadaan tertidur wafat karena memang tidak lagi ditaruh rohnya. Nah pas ditaruh hidup lagi kita. Sehingga para ulama-ulama niku wekdal ilmu niku wonten kekhawatiran. Kekhawatiran bagaimana? Menyiapkan dirinya jauh-jauh roh iki mboten ngandhap malih ngoten. Sehingga wekdal ilmu nggih kula kalian jenengan nggih kedah mempersiapkan diri juga. Mata-mata kepercayaan gak satu. Wah, kalau turun gak balik ke apa ini? Ya mata gak ya pemahamannya. Artinya kalau sebelum tidur itu menyiapkan diri dengan membaca bacaan ini, baca berpikir ini, kemudian lagi. Karena ada kemungkinan juga Allah betul nyalap ruh sehingga ada persiapan untuk kematian. Nah, ketika sudah masuk alam barzah, jasadnya kan bisa, ruhnya bebas kemana-mana. Ruhnya bebas. Sehingga ketika ruh niki kemudian mendapatkan kenikmatan, jasad niku pun hancur. Apakah kemudian mendapatkan kenikmatan juga? Enggak. Logikanya justru ini. Nah, niki diaturakan kalian Syekh Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti. Allah yarhamu, ulama luar biasa di Damaskus niku. Dalam ceramah pun piyambak matur ngeten. Diumpamakan seperti sinar matahari. Sinar matahari itu kemanapun kita berada, itu mesti angsal yang dinamakan dengan kehangatan sinar matahari, walaupun kita di dalam ruangan. Misalnya jenengan teng griya, ngoten-ngoten sungu, ngoten-ngoten gerah, merasa panas. Mengapa? Karena ada matahari. Terus kemanapun orang itu akan mendapatkan sinar matahari, meskipun sedikit. Perumpamaan ngoten. Nah, jasad kita niki hancur. Tapi hancurnya ini kan tidak hancur gila, boten. Hancur tapi boten. Renik-renik ini bacaan renik-renik tangan niku. Niku boten bagian daripada jasad kita. Nah itulah yang kemudian dimaknai akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Mereka pun jasad itu pun akan juga merasakan. Yang pasti wonten ingkang namine azbutan nabi niku tidak bakalan hancur. Ini kan disebutkan tentang hadis azbutan nabi niku ingkang nami tulang ekor. Nah tulang ekor itulah kalau misalnya kau mendapatkan kenikmatan maka akan merasakan juga.
Nah, ngeten iki kan mboten saged diukur kalian ilmu hukum dunia kan saged. Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu kan ukurannya apa? Ukurannya adalah kehidupan dunia. Nah, hal-hal yang bersifat gaib kados keterangan ngoten niku wau nggih wonten keterangan-keterangan yang bisa kita ambil dari berbagai hadis. Di ayat Quran hampir mboten nggih. Dan global mawon. Tapi hadis wonten sinten misalipun wonten keterangan kitab tentang Ar-Ruh Ibnu Jauzi, ini kan wonten Kiai Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini kan wonten ada kitab namanya Ar-Ruh. Imam Al-Qurtubi ada kitab namanya At-Tazkirah, yang itu mengambil dari asar maupun dari hadis. Sama nih, kita lajengaken. Mengapa kemudian malam lebih utama daripada siang? Yang pertama, malam itu diciptakan dari surga. Sehingga menjang surga itu mboten malam karena selalu siang. Dan siang diciptakan oleh Allah dari neraka, sehingga yang ada di dalam neraka adalah kegelapan. Sehingga wonten cerita ngeten itu ayat ini. Ngeten kitab niki cerita ayat itu. Wonten ulama namanya Bahlul niku maten-maten ditangleti. Ya Bahlul. Panjenengan kate nanti kalau kepengin ningali neraka. Dan apa sampai ningali neraka? Kula niki ingin membuktikan neraka niku wonten gedine ta mboten. Ketika beliau masuk ke dalam melihat neraka, niku mboten-mboten mantuk mboten mawon. Mboten-mboten sanjang dan santri ini. Kak, neraka itu sejatinya enggak ada apinya. Lho kok sampai semua api? Karena yang masuk ke dalam neraka itu yang membawa api. Karena yang masuk ke dalam neraka itu yang membawa api. Ku angkusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Quduhan itu kan bahan bakarnya dari apa? Manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang banyak kemaksiatannya, manusia yang berbuat syirik dan sebagainya. Oh, ternyata ketika masuk ke neraka itu mereka membawa api. Sebenarnya Gusti Allah bukan ngobong, tapi mereka itu yang membakar dirinya sendiri. Jadi Gusti Allah tidak bersikap dolim. Gusti Allah betul ngobong, tapi nopo sing ngobong itu mereka sendiri. Karena setiap dari kemungkaran atau kemaksiatannya itu diganjar dengan atau dibalas dengan api. Dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Akhirnya yang baik dia wis ngobong dirinya sendiri. Ini yang kemudian dalam bahasa Quran dinamakan dolimun binafsi. Niki versine Bahlul wonten disane niku. Akhirnya nopo sesama-sama dicemplungaken neraka niku nggih nopo kobong dengan dirinya sendiri. Niku wonten keterangan. Sing nomor kali, nah napa maten-maten al-lail malam itu lebih utama daripada siang. Sing nomor kali disebatakan temeriki fannaharu mahalul maksiyah wal lailu mahalul istighfar wal udri wan nadamah. Sebab kemaksiatan itu sering terjadi pada waktu siang, sementara malam itu biasanya digunakan untuk istighfar dan untuk berzikir dan uzur. Sing nomor 3, al-lail yasturul uyub wan nahar yakshiful uyub. Ya, ini namun keterangan mawon. Bahwasanya malam ini menutup keaiban, kekurangan, sementara siang itu menampakkan keaiban atau kekurangan. Falail sayyidul asyikina ilallah ya laita awqatuha tadumu wan nahar suku ahli dunya. Kalau malam itu sebagian besar orang-orang yang asyik itu artinya yang rindu kepada Allah, itu memanfaatkan waktu malamnya untuk bermunajat kepada Allah, sementara siang itu banyak orang yang lupa kepada Allah karena mementingkan kepentingan duniawianya. Walail suku ahlil akhirah amalim ta'ana Ibrahim alaihi salam labisa khil'atal khulla fil lail kama qala Allah ta'ala falamma janna alaihi lail. Dan yang selanjutnya banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwasanya kejadiannya itu terjadi pada waktu malam. Contoh Nabi Ibrahim ketika kemudian beliau bermunajat kepada Allah,
itu selalu pada waktu malam. Mengapa? Karena ketika beliau melihat matahari ada di waktu siang, kenapa kok di waktu malam mboten enten? Berarti matahari berarti mboten pengira. Ditingali bintang pada waktu malam, tapi ketika siang kok enten, itu selalu malam yang digunakan untuk munajat. Niku terus kita boten. Sing nomor kali Nabi Yunus. Nabi Yunus wonten ten madarane napa ten perut ikan namanya ikan khut, ikan paus niku selalu bertasbih kepada Allah dengan kalimat napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu pun terjadi pada waktu malam. Nabi Musa masuk ke Jabal namanya Jabal Tur untuk mendapatkan munajat, mendapatkan kitab Taurat, itu pun terjadi pada waktu malam. Isra Mi'rajnya Nabi, di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha pun terjadi pada waktu malam. Nabi Musa niku waktu malam mulai mendaki Bukit Tur. Di Bukit Tur itulah kemudian beliau bermunajat 30 hari, digenapkan 40 hari, turun dari Bukit Tur juga pada waktu malam. Terus kesimpulan mriki bahkan kejadian Mi'raj niku napa mandhape Al-Qur'an niku disebut dengan napa Lailatul Qadar, dan malam itu lebih baik daripada 83 tahun atau sekitar 1000 bulan. Berarti malam itu begitu mulia. Ngaten iki atare ngaten. Menenten siang lebih mulia daripada 1000 siang oleh tetapi napa 1000 bulan oleh tetapi napa malam. Karena ketika turun Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Samil Izzah itu pun terjadi pada waktu malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, mboten naharil qadar tapi Lailatul Qadar. Sehingga kesimpulan kita memiliki bahwasanya waktu malam itu lebih utama daripada waktu siang. Atau sipun monggo waktu malam ini benar-benar tidak semua kita gunakan untuk istirahat, tapi sebagian daripada waktu malam itu kita gunakan dalam munajat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Kan wonten sekawan, ya kan? Wonten sekawan pilihan. Yang pertama Gusti Allah sumrapa kondisi kita. Lek pun malam ngeten iki saya, lek pun malam ngene ngantuk, lek pun malam ngeten iki kesel. Akhirnya napa? Qumil laila illa qalila. Pertama napa? Diparingi pilihan yang paling ringan. Wis titik wae lah. Ya iso ya nambah titik setengah. Utawi kurang ono titik, utawi lebih kan daripada setengah. Nah iki pilihan terus kawan. Misalnya kok jam 11, jam 12 niku tengah malam, jadi ditambahi nggih mulai jam 11, utawi dikirangi nggih mulai jam 1 jam 2, utawi nggih titik subuhne saniki jam sekawan kira seperempat nggih. Jadi ila kolila ya paling enggak saapa-saapa jam 3 wis tangen. Saapa-saapa ya. Supaya kita mendapatkan bagian daripada malam, sebab malam ini lebih utama daripada siang. Oke, niki berkaitan malam. Sehingga mata-mata disepatakan bahwasanya kehidupan yang dinamakan hari, fal yauma hari, niku teng Quran. Niki umum niki ada beberapa temuan-temuan yang menunjukkan ketepatan, keserasian dan keteraturan. Misalnya dan ayat sampune kan wonten ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kanu illa ma fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Illa ma kuntum ta'malun. Artinya bahwasanya pada hari niku mboten ulama menyeleksi atau menghitung yang maksudnya hari itu apa sih. Di antaranya apa upaya ulama modern fasenya menghitung kata yaum di dalam Al-Qur'an. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum
tak malu. Pada hari itu, hari kiamat, yang mana setiap jiwa itulah tudlam, tidak dianiaya atau tidak dizalimi oleh Allah, dan semuanya itu akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan. Kan terjemahan yang ada. Ini teman-teman ulama mencoba untuk mencari isyarat-isyarat yang ada dalam ayat. Di antaranya nomor 9. Kata yaum. Yaum ten Quran niku wonten 300 widakansa. 365. Sebab Quran yang sami berberibu nih Quran ini sakit dihitung kan ya, tidak bisa kemudian hitungannya niku direkayasa mboten saged sebab Quran ini jelas. Sedaya nggih mulai Al-Fatihah terakhir An-Nas 30 juz 114 surat tempun di mawon mesti Quran ini ngoten. Akhirnya ngoten dicoba untuk dihitung kembali, maka ditemukan hasil napa? Kata yaum yang artinya hari bentuk tunggal niku wonten 300 widati. 365 itu sama seperti hanya jumlah hari dalam satu tahun. Hari mata-mata nemu akan malih napa? Bentuk musanna atau jamak daripada yaum, yaitu yaumani atau yaumaini atau ayyam, itu ternyata dihitung wonten ingkang dosa 30 kali disebutkan dalam Al-Quran seperti hanya hari dalam satu bulan 30 hari. Dihitung oleh kata syahrun yang artinya bulan. Ternyata kata syahrun dalam yang artinya bulan dalam Al-Quran itu ternyata wonten 12. Seperti halnya dalam satu tahun niku wonten 12 bulan. Wonten diteliti malih. Misalipun diciptakannya alam raya ini dalam 6 fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sittati ayyam yang diartikan 6 hari. Tapi kalau dimaknai hari nggih mboten saged sebab rumiyin kan tidak ada ukuran hari. Yang saat ini sakit ukuran hari ini 24 jam kan ngaten ya. Kalau dulu ketika Allah menciptakan alam raya yang namanya ayam, kalau dimaknai hari, dia mboten pas. Akhirnya temeriku ulama kados Al Imam Al Asfihani niku memaknai mboten hari, tapi masa. Alam raya niki diciptakan oleh Allah fi sittati ayyamin atau dalam arti 6 masa. Yang jadi pertanyaan, masa itu yang bagaimana? Waktunya itu yang bagaimana? Akhirnya ngoten dari fenomena yang ada di alam. Niku Gusti Allah maringi ilmu sehingga saged dihitung berapa tahun alam raya niki. Usianya itu saged dihitung. Ini kan browsing mawon ya. Usia alam raya. Dan ternyata ditemukan usia alam raya niku angka 13,8 miliar. Jadi ditanggleti alam raya niki usianya pinten 13,8 miliar tahun. Matur ngoten karena isyarat itu Quran niku visitati ayam 13,8 miliar niku dibagi 6 ditemukan angka 2,3. Satu masa itu lamanya 2,3 miliar. 2,3 miliar. Nah, Gusti Allah dan surat Al-Fusilat, surat Fusilat itu memberikan isyarat, le alam raya ini diciptakan dalam 6 masa atau visitati ayam, 2 ayamnya 2 hari atau 2 masa itu untuk menciptakan bumi. Menciptakan bumi. Niku fi yaumaini. Berarti yang lainnya 4 masa, untuk bumi 2 masa. Akhirnya niku wau dipingno kali. Kan mantun 13,8 miliar tahun niku wau, isaronya visitati ayam berarti dibagi 6. Dapat hasil 2,3. 2,3 itu per 1 masa.
Kalau bumi ini diciptakan 2 massa, berarti 2,3 dikali 2 dapat angka 4,6. Nah, terus ngoten jadi browsing, teman-teman ditemukan oleh ilmuwan terkini usia bumi ini diperkirakan 4,54 miliar tahun, digenapkan 4,6. Artinya bahwasanya isyarah yang ada dalam Al-Quran fi sittati ayyam niku serasi dan cocok dengan temuan terkini. Gusti Allah menciptakan niku sampai samoten lamine miliaran tahun. Sementara Nabi Adam diciptakan kali Gusti Allah dalam satu penjelasan niku sekitar 8.000 atau 10.000 tahun yang lalu. Jadi usia peradaban manusia niku tidak lebih dari 10.000 tahun. Sementara alam niku sampun wonten dan sudah diciptakan itu selama 4,5 miliar. Nah, ini menunjukkan betapa Gusti Allah itu la yadlim, tidak bersikap aniaya terhadap hambanya. Sebab sedoyo niki alam niki memang diciptakan dalam keadaan seimbang. Wa wada'al mizan. Larangan ini apa? Allah tatghaw fil mizan. Janganlah engkau merusak mizan. Janganlah kalian merusak keseimbangan. Sehingga kalau ini kedadosan bencana apa niku? Kandangnya mboten bencana niku peringatan ya. Sebab bencana niku kayune mboten potongan-potongan ngoten. Jadi misalnya tumbang ngoten niku kan nggih kayune kan wonten akare. Nah iki mboten potongan-potongan wonten tulisannya malah niku nomor-nomor ini. Lho niku ngoten karena tidak adanya keseimbangan. Tidak ada keseimbangan. Akhirnya mboten bumi mboten kiat malih menahan air ke sampun kedadosan saya kados mboten niku. Terus tugasnya manusia itu sebenarnya nggih alat tadhawil bisa karena sudah diciptakan sekian lama dengan kondisi seimbang. Tugas kita sebenarnya mempertahankan keseimbangan. Tapi mboten dibuat sehingga antara rumput kalian wit gede niku kan mboten saling merusak. Ya kan? Antara kita dengan tumbuhan itu kan guys, mestinya wonten keterkaitan. Mereka ngedalakan oksigen yang kita butuhkan, mereka ngedalakan karbon dioksida yang itu yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Berarti kan pun diatur kan seimbang sekali. Termasuk perputaran siang dan malam dan siang begitu seterusnya kan guys, seimbang. Tapi kita yang merusaknya akhirnya guys dijewer kalian Gusti Allah. Tapi mboten diadab. Adab niku murkone Gusti Allah lebih daripada itu. Kita niki diberi peringatan kali Gusti Allah. Amun niki. Dan niki keterangan berkaitan kalian malam. Bahwasanya malam sebenarnya malih di kitab niki diaturaken lebih mulia atau lebih utama daripada siang. Kalau kita niki mau nikah sakit boleh sampai akan mulai wonten pertanyaan monggo. Mungkin wal qamar qadarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Niki wonten niki napa keterangan kados berkembangnya bunga mawar niku nggih. Dengan saged niki lah browsing dan YouTube apa niku niki ilmiahnya diilmiahkan wonten niki. Sehingga seperti kalbusunil qadim, lampu minyak. Lampu minyak semurung ngeten iki sareng ngeten iki. Niku wonten gambare niki. Kalau nanti dari SQ niku apa pelatihan SQ kali Pak Ginanjar niku Pak Ari Ginanjar niku divisualisasikan. Wonten letupan wonten saged mengkorok wonten. Dari itu wonten saged diteliti berapa usia alam. Karena wonten isyarat-isyarat tentang alam niku. Termasuk niki ayat niki termasuk ayat yang diteliti. Wal qamara qadarnahu manazila
hatta adakal ujunil qadim, sampai kemudian dados sabit kurang sabit ical moten malih begitu seterusnya. Nah niku wonten keterangan-keterangan ini. Monggo wonten pertanyaan. Cekap oke monggo. Waalaikumsalam. Apakah bisa itu harus selalu tempat itu? Kan kita ziarah orang tua. Apakah alam bisa yang bersangkutan orang meninggal itu harus selalu tempat itu? Atau harus lebih sifatnya luas? Seperti kita sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita nikah dan sebagainya di situ juga cerita orang sudah keluarga bulan, apakah juga posisinya jenazah itu meskipun dimakamkan di luar pulau, apakah juga pulang ke rumah yang kita punya yang kita di posisinya barzakh sebenarnya tempat mana? Nggih. Berkaitan kalian barzakh niku memang diawali ketika manusia niku masuk dan dimakamkan. Dimakamkan ini kan secara normal. Tapi ada yang kemudian tidak dimakamkan karena memang mungkin meninggalnya di laut, sehingga dibucal ke laut, atau non sewu mungkin ketika naik pesawat, ya kan, terus eksiden kan tidak ada jasadnya kan, karena memang sudah hangus. Terus tidak hanya dibatasi, karena kan tonton kalian ternyata terus itu dijajar wae sehingga ketemu. Itu ukuran manusianya seperti itu. Sebenarnya dijajar itu antara keluarga itu memudahkan bagi kita. Ini kepentingannya bukan kepentingan mayit ini, kepentingan kita. Kenapa? Karena kalau sudah cuma kalau dikumpulkan satu tempat diziarah kan bukan pindah-pindah. Jadi itu modus ataupun kita yang menginginkan, sehingga saya bangun ketika dimakan di sana kan barzakh itu tidak bisa kemudian dilihat dengan kacamata dunia, akan sangat luas sekali, sehingga saya kan bangun kan bukan dimaksudkan kan dimakan dan maklan. Nah niku teman-teman malah malih sing lebih niki malih karena kepingin selalu bersama, akhirnya dimakamkan dalam satu liang, ngoten nggih ya. Nah, terus sing estri ten ngadep niku mboten sejalan baca di makam-makam teng mriku ten liang ini kok dalem niku dibalik malah disalap teng mriku. Lah niku kan ukuran kacamata kita, ukuran manusia, ukuran material niku nggih ngoten. Tapi sebenarnya kan mboten ngoten. Karena ketika manusia meninggal pun dengan berbagai macam keadaan, terus yang diterkam binatang buas sesuatu, ya kan? Jadi kalau mau disebatakan itu mau kita masuk golongan yang hanyut itu sesuatu kan buatnya kan makamnya, sehingga dan Arab itu masalah makam itu betul sembilan di ratus akan. Karena kalau meninggali piyambak mereka semuanya mau di pareni apa namanya? Kecil, jadi boten es los-losan ngoten nggih dengan saged tinggal piyambak para sahabat Uhud niku ketika perang Uhud niku kan nggih dimakam-makam nggih diparingi tondo-tondo ngoten mau. Karena memang tidak lagi bisa disamakan apa yang terjadi di alam barzakh dengan yang kita rasakan sekarang. Ada sudah berbeda. Cuma tentu nggih keterangan yang namanya barzakh kan sekat itu nggih tidak bisa melampaui. Tapi ada beberapa orang atau beberapa yang kemudian diizinkan oleh Allah bisa melampaui. Demikian juga dengan kita. Umumnya tiang niku kan terus niku kan waktu awal mboten kepenjara niku. Tapi ada beberapa yang kemudian diizinkan oleh Allah sehingga bisa kemudian berdialog dengan yang ada. Iku wonten, keterangan iku wonten. Ya sing ngeten niki nggih metafisik tentunya, dan sing kita mboten makrom ya mboten niki ya. Tapi kalau misalnya itu ada, ya memang ada. Contohnya apa? Misalnya satu saat Kanjeng Nabi mboten ningali teng mriku teng makam kan mboten sing nangis ya.
Ternyata ada beberapa daripada ulama kita pernah mengalami itu. Golek sana itu orang sing nangis, berarti kan sakit mempunyai kekuatan mata hati. Mengatakan kekuatan mata hati. Dan itu mata-mata menjadi buah ketika kita mata-mata bisa memaksimalkan potensi yang namanya spiritual. Ilmu niku kan dibagi kali nggih. Wonten ilmu sing namine fardhu ain, wonten ilmu ingkang namine fardhu kifayah. Mboten umum kalian agama. Karena agama ini kan pembagian kitanya supaya saged gampil noto secara administratif lang wonten sehingga wonten fakultas umum, wonten fakultas agama. Tapi secara pembagian niku mboten umum kalian agami, tapi nopo fardu kifayah kalian fardu ain. Yang fardu ain nopo? Yang fardu ain itu niku yang harus kita pelajari, wajib fardu ain. Nopo? Satu ilmu tauhid, nomor kali ilmu fikih, nomor tiga ilmu nopo kita. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dan nopo? Sebab tauhid ini ibarat pohon itu pondasinya atau akarnya, cabangnya yang merangkai dan naik ke atas itu namanya ilmu fikih, karena untuk menjelaskan dan membedakan antara yang hak dan yang batil, supaya kita niki antara hukum, supaya kita secara fikih niku sah, kan ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya yaitu syarat yang kedua, napa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Berarti kerja memahami dan mempelajari ilmu damel noto batin kita, hati kita. Ilmu nopo? Tasawuf. Mriki Ustaz Bahrudin nggih. Nah, niku berarti kita benar sebab mempelajari ilmu tasawuf yang itu menjadi pondasi atau kekuatan batin. Sehingga mata-mata tiap rasa-rasa ibadah ngoten. Mboten awake isa buker. Wan mlayu ngono bumanter ya. Tapi kok rasa-rasa napa? Sebab yang bermasalah adalah hatinya. Ketika jenengan mengatakan hati ini betul kondisi. Sehingga saat ini salapan kita selalu mengatakan ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Lek jenengan ditangleti hati niku ten pundi? Hati di dalam organ tubuh niku bahasanya afidah atau kibdah atau kabin yang jamaknya kibdah. Kabin niku wonten ten pundi? Mriki. Kalau hati organ tubuh. Sing wonten pankreas kan hati. Ya kan? Dan ternyata ketika Al-Qur'an mengatakan qalbunya dimasukkan boten niki. Boten yang ada di lempeng sebelah kiri niki boten. Tapi yang dimasukkan adalah jantung. Jadi qalbu kita itu ternyata jantung. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan al-iman hahuna. Nah, hahuna itu menuju mriki, berarti itu jantung kan. Allah bahwasanya manusia itu setiap itu ada mudghah. Fa idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa yal qalb. Nah, dimaksudkan hadis niku adalah qalbu yang ada di dalam hati kita. Sebelah kiri, dada sebelah kiri. Nah, matan terus bagaimana dengan hubungannya kali hadis niku? Ternyata niku dipelajari kalian para pakarin wau. Matan menemukan bahwasanya di dalam jantung kita, kalau kita mengatakan hati kita dalam bahasa Al-Qur'an, sehingga wonten hati, wonten sadrun dada, wonten qalbun, wonten fuad, wonten lubun. Ya. Nah, dalam diri kita, di dalam jantung kita, niku wonten saluran utawi napa namanya urat yang sangat tipis sekali yang namanya foya. Nah, foya itu yang dinamakan dengan titik hotspot.
titik anugerah ataupun hidayah. Sehingga Gusti Allah itu selalu memberikan hidayah kita di dalam hati kita, sehingga dinamakan al-iman hahuna hahuna. Nah, titik poin itu ternyata badai buahnya dan menyebar ke seluruh dunia. Sehingga meripat telinga, lisan, tangan, kaki. Niki ibarat Imam Ghazali, ibarat Imam Ghazali mengibaratkan niki prajurit sedunia. Rajane pundi? Hati. Logikanya itu sundi. Ternyata di dalam hati kita itu ada titik yang namanya titik hidayah. Nah, orang ketika melakukan kemaksiatan, itu ketutup pakai tengah ini. Sehingga kita perlu belajar Al-Hikam itu dalam rangka nopo supaya hati kita niku selalu dalam keadaan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Jadi nafsul mutmainnah itu tidak hanya ketika orang wafat, karena memang ruhnya kembali kepada Allah nggih. Tapi kalau dimaknai oleh kita yang masih hidup, maka nafsul mutmainnah artinya potensi yang ada dalam diri kita itu harus diposisikan sesuai yang Allah kehendaki. Hati itu harus selalu dibersihkan, dan bersihnya hati ini kita butuh ilmu yang namanya pemahaman tasawuf. Sehingga gak sampai maten-maten ketempel, akhirnya maten-maten tidak peka, akhirnya maten-maten tengah hati ini. Ini namanya summu bumun umyum fahum layar cibun. Matanya melihat mungkin, telinganya mendengar mungkin, mulutnya mengatakan enggak, mboten buta, mboten tuli, mboten bisu. Nah, kenapa kok wangel mendapatkan hidayah? Yang bermasalah adalah hati, karena titik itu telah tertempeli dan telah tersekat sehingga apapun yang masuk itu tertolak. Ini kan Ibnu Arabi sing matur ya. Terus kata sinar mboten mental. Mengapa? Karena terhalang oleh sekat-sekat. Nah, ilmu tasawuf ini yang kemudian membersihkan. Sehingga puncaknya maka Imam Ghazali ke sifat al-ikhlas nih gua. Nah, ternyata teman ini nggak ada saluran itu, ukurannya sangat tipis yang keseluruhan. Oh, ternyata benar kamu senjata ke Imam Ghazali ibarat rojo nih karek semerintah. Nah, merintah itu ternyata wonten. Nah, niki kalau asal keterangan niki dugi Bu Sinten Aisyah Dahlan itu, ya. Aisyah Dahlan itu kan sketsa ini dengan itu kan banyak berkaitan dengan parenting ya, banyak berkaitan kalian pendidikan keluarga terutama ini Bu, bapak ke ibu bagaimana, suami ke istri bagaimana, istri ke suami bagaimana ke anak. Dan itu diantaranya ini Bu, wonten keterangan di Bu berkaitan dengan jantung kita. Terus selain kemudian jantung itu juga secara kesehatannya kita jaga, kebersihannya atau kesucian dari perkara-perkara yang namanya maksiat itu pun harus kita hindari dengan cara gini, kalau kita mau Quran, zikir dan sebagainya, sehingga secara jisman kita sehat, secara rohania yang itu pusatnya ada di dalam hati kita pun dalam kondisi yang sehat. Sama gini. Jadi kita sakit bersampaikan, mungkin akan manfaat di bulan ya Rabbul Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ni'amika mazina rabbana inna hamdaka man yamliku ma'adin sultani wa sallim Muhammadin wa alihi wa alihi wa alimna man yanfa'una wa man yanfa'una bid-din wa dunya wal akhirah. Allahumma sunna fahman nabiyyin hamdan mursalin wa ila man malaikatan muqarrabin wa yanzilna wa sinna ilman wa fahman wa qawlan salimna ya Allah min abadil dunya wal akhirah. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Aku astaghfiru badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربنا على كل أحمد المصطفى baru bisa lihatkan lagi Ustadz Barudin join. Biasanya. Oke. Udah Ustadz Barudin jalan podcast. Indonesia.